COVID-19 kemarin membawa dampak positif dan negatif kepada kita semua. Contoh dampak negatif yang kita alami adalah adanya kasus pemalsuan surat vaksinasi oleh seorang dokter yang dilakukan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal tersebut pasti melanggar kode etik dan pidana yang merugikan banyak orang juga. Padahal etika itu adalah suatu tonggak yang penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Tindakan pemalsuan surat hasil tes COVID-19 yang telah dilakukan oleh dokter telah melanggar dua pasal dalam KUHP. Pasal pertama yaitu pasal 263 ayat 1 KUHP, di mana pasal tersebut mengatur tentang pemalsuan surat secara umum. Lalu yang kedua yaitu pasal 267 KUHP, di mana pasal tersebut mengatur tindakan seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan kepada pasien atau orang seolah-olah isi dalam surat tersebut itu benar adanya, padahal belum pernah dilakukan tes yang bisa memberikan kebenaran dari surat tersebut. Berdasarkan pasal 1 Kode Ki, tindakan dokter tersebut telah melanggar kode-kode yang telah berlaku, karena jika dokter sudah melakukan sumpah, maka mereka wajib untuk mentaati sumpah mereka. Sedangkan tindakan pemalsuan surat hasil tes COVID merupakan salah satu pelanggaran dari beberapa pasal Kode Ki. Berdasarkan pasal 7 Kode Ki yang menjelaskan bahwa seorang dokter diizinkan untuk membuat surat keterangan apabila telah melakukan pemeriksaan, dan apabila surat COVID yang dipalsukan itu tidak melakukan pemeriksaan. Berdasarkan kasus dokter yang memalsukan surat hasil keterangan tes COVID, maka dokter tersebut melanggar pasal 12 Kode Ki, di mana dalam pasal tersebut sebenarnya dokter harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Namun, dari hasil keterangan surat palsu tersebut, dokter tersebut dapat menyebabkan tingginya angka COVID-19 di masyarakat. Akibat dari klien yang diberikan dokumen palsu tersebut dapat menyebarkan virus COVID ke orang lain dan merugikan orang lain. Faktor yang mempengaruhi kenapa dokter memalsukan surat, yaitu yang pertama adalah faktor interaksi, yang kedua adalah faktor reaksi sosial, yang ketiga faktor sosial budaya, yang keempat adalah faktor sosial ekonomi, yang kelima adalah faktor sosial legal, dan yang terakhir adalah adanya niat dan kesempatan. Berikut ini merupakan langkah pencegahan terhadap pemalsuan surat keterangan dokter. Yang pertama adalah tenaga medis bersikap kooperatif karena tenaga medis sendiri merupakan garda terdepan dalam wabah COVID-19. Kemudian yang kedua adalah tenaga medis bersikap sesuai dengan kode etik yang berlaku, karena hal ini dapat membantu Satgas dalam meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 secara meluas. Yang ketiga yaitu penyuluhan hukum serta pemaksimalan kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tingkah laku terhadap norma-norma yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat untuk ambil bagian dalam usaha pencegahan pemalsuan surat dokter. Situasi pandemi ini mungkin memberikan kanan dan tantangan bagi kita semua. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa tergoda untuk melakukan pemalsuan surat keterangan COVID-19, baik karena alasan ekonomi, sosial, atau lainnya. Namun saya ingin mengingatkan Anda, para nakes, bahwa tindakan tersebut tidak sepadan dengan resiko dan konsekuensi yang akan kita hadapi. Selain mengancam kesehatan, kita juga dapat mencelakai orang lain, karena pemalsuan surat keterangan COVID dapat menimbulkan klaster baru serta memperparah situasi pandemi. Tentu saja itu akan merusak reputasi dan kredibilitas kita sebagai tenaga kesehatan. Marilah kita bersama-sama menghindari dan mencegah adanya kasus pelanggaran kode etik tenaga kesehatan dalam hal pemalsuan surat keterangan COVID-19. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah tenaga kesehatan yang berdedikasi, berkompeten, dan bermartabat.